Shalom, apa kabar kita hari ini? Tentunya kita tetap semangat menjalankan tugas, melaksanakan protokol kesehatan di tengah-tengah penyebaran virus corona pada saat ini. Kita bersyukur pada saat ini kita masih boleh bertemu kembali, dan pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru, lanjutan materi tentang listrik statis waktu lalu, dan sekarang kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik. Jika benda bermuatan positif dengan positif kita dekatkan, maka akan terjadi gaya elektrostatika atau gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan. Berapa besar gaya yang ditimbulkan ketika dua benda bermuatan didekatkan? Kita dapat menjawabnya ketika kita mempelajari materi tentang hukum Coulomb. Dan pada saat ini kita akan mendalaminya. Tapi sebelumnya kita akan ceritahu dulu tentang indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara besar gaya Coulomb, jarak, dan muatan listrik. Yang ketiga, menghitung besar gaya Coulomb pada dua muatan listrik. Kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb. Kalau ada dua muatan listrik, misalkan muatan pertama, muatan plus Q1, muatan listriknya positif, kemudian muatan kedua atau Q2 sama-sama positif, dipisahkan oleh jarak R, maka antara kedua muatan Q1 dan Q2 ini akan terjadi gaya yang besarnya adalah F. Jadi Q1 akan menolak Q2 dan Q2 akan menolak Q1 dengan arah gaya seperti ini. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan besar gaya tolak antara dua benda yang bermuatan listrik tersebut? Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb atau gaya tolak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb atau gaya tolak-menolak dan tarik-menarik dua buah benda bermuatan listrik, yang pertama adalah besar muatan Q1 dan besar muatan Q2. Nilai atau besar nilai Q1 dan Q2 itu sangat berpengaruh pada besar gaya yang akan timbul. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah jarak pisah antara kedua muatan listrik ini. Jadi R atau jarak pisah antara kedua muatan listrik ini juga akan menentukan besar kecilnya gaya Coulomb atau gaya tolak atau gaya tarik dua muatan listrik ini. Jadi dua hal inilah yang berpengaruh pada besar kecilnya F. Dan untuk menentukan berapa besar F atau gaya Coulomb ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Jadi besar F ini dapat ditentukan dengan rumus ini, di mana F adalah gaya tarik atau gaya tolak, kemudian K adalah konstanta atau tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q adalah besar muatan listrik, satuannya adalah Coulomb, kemudian R adalah jarak pisah kedua benda bermuatan listrik. Jadi untuk menentukan besar F ini dapat menggunakan rumus ini. Kita lanjut. Pengaruh merubah besar muatan listrik Q1 dan Q2, dan pengaruh merubah jarak terhadap besar gaya Coulomb. Tadi kita sudah belajar bahwa rumus menentukan besar gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Apa yang terjadi kalau seandainya muatan Q1 dan Q2 kita rubah? Misalkan kita perbesar tanpa merubah R.
tanpa merubah jarak. Nah, kalau muatan Q1 dan Q2 kita perbesar tanpa merubah jarak, maka besar F ini akan menjadi lebih besar. Seperti ini. Jika muatan listrik masing-masing diperbesar, maka gaya tarik dan gaya tolak yang terjadi semakin besar. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Q1 dan Q2 kita anggap tetap, kita tidak rubah, yang kita rubah adalah jaraknya. Misalkan jaraknya kita perbesar. Bagaimana besar F? Kalau jaraknya kita perkecil, bagaimana besar F? Nah, untuk hal ini akan berlaku jika jarak antara kedua muatan listrik diperbesar, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolak semakin kecil. Jadi besar F ini berbanding terbalik dengan besar R. Kalau R-nya kita perbesar, jaraknya kita buat lebih besar, maka F-nya menjadi kecil. Sebaliknya, kalau jaraknya kita perkecil, maka F-nya akan menjadi lebih besar. Bagaimana cara menghitung? Kita akan belajar sekarang ada contoh soal. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 sama dengan 6 mikrokolom. Kemudian Q2 sama dengan 5 mikrokolom. Dipisahkan oleh jarak R sama dengan 3 cm. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, hitunglah besar gaya kolom yang akan terjadi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tadi kita sudah belajar tentang rumus untuk menentukan besar F. Tetapi sebelumnya, kita cantumkan dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah Q1, 6 mikrokolom. Karena satuannya dalam satuan mikrokolom, maka satuan ini kita harus rubah ke dalam satuan kolom. Mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Jadi kalau 6 mikro sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6. 6 mikrokolom berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Demikian juga dengan 5 mikro. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian jaraknya di sini 3 cm. Kita harus rubah ke dalam meter. 3 cm kita rubah dalam meter dalam bentuk bilangan berpangkat, dia akan jadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian nilai K, tetapan ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang tadi, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai-nilai ini dalam persamaan ini. Kalau nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, kita masukkan di sini. Kemudian Q1-nya kita ambil yang 6 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian yang Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian R sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2. Kita masukkan dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan angka-angka ini. Kita lihat 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat minus 6 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 dibahagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk dapat menyelesaikannya, kita harus menggunakan aturan perpangkatan yang sudah dipelajari di matematika. Aturan perpangkatannya seperti ini. A pangkat B dikali dengan A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. A pangkat B dipangkatkan dengan C sama dengan A pangkat B kali C. A pangkat B dibahagi dengan A pangkat C sama dengan A pangkat B kurang C. Nah, aturan ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kalau di sini Pak Guru sudah memberi tanda bilangan-bilangan yang tidak ada pangkatnya, yaitu 9, 6, 5. 9, 6, 5 kita kalikan. 6 kali 5, 30 kali 9, 270. Dia akan jadi seperti ini. 270 ini 9 kali 6 kali 5, dia tertinggal 10 pangkat 9 yang ini, 10 pangkat minus 6 yang ini, 10 pangkat minus 6 yang ini, per
3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Kemudian 10 dipangkat minus 2 dipangkatkan 2, kita gunakan aturan yang ini. A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat B kali C. Jadi 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 berarti pangkatnya ini dikali. Minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Jadi yang di bawah dia akan jadi 9 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita akan selesaikan yang ini menggunakan aturan ini. Kita akan selesaikan dulu 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 12. Karena minus 6 tambah dengan minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 12. Maka persamaan ini akan menjadi 270 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 12 per 9 kali 10 pangkat minus 4. Maka kalau kita selesaikan selanjutnya di sini, ini 220 kita sudah boleh bahagi dengan 9. 220 bagi 9 sama dengan 27 bagi 9, 3. Berarti 270 bagi 9 sama dengan 30. Kemudian 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 12, pakai aturan ini berarti 9 tambah minus 12 sama dengan minus 3. Maka persamaan ini akan jadi 270 bagi 9, 30. Kemudian 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 12 sama dengan 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 4. Oke, sampai di sini diharapkan bisa dimengerti langkah-langkah ini. Kemudian kita lanjut. Di sini F sama dengan 30 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Kita gunakan aturan yang A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B kali C. Jadi pangkatnya ini dikurang. Jadi minus 3 kurang minus 4 sama dengan 1. Jadi dia akan jadi, persamaan ini dia akan jadi 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 4, dia akan jadi 30 kali dengan 10. Oke, jadi 30 kali 10 sama dengan 300. Jadi hasil akhir gaya tolak yang terjadi ketika dua muatan listrik Q1 sama dengan 6 mikrokolom, kemudian Q2 sama dengan 5 mikrokolom, dengan jarak 3 cm akan menghasilkan gaya tolak yang besarnya adalah 300 Newton. Demikian cara menghitung besar gaya tarik, gaya tolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Sampai di sini Pak Guru harap ini jelas, dan terima kasih. Kita akan lanjut di pertemuan berikut dengan materi yang lebih menarik lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.